Oke, baik. Jadi kita lanjut ke materi geomorfologi struktural. Nah, jadi geomorfologi struktural ini itu dipengaruhi oleh namanya tenaga endogen ya, atau salah satu dari tenaga pembentuk muka bumi. Nah, jadi tenaga endogen ini merupakan tenaga yang sifatnya membangun atau konstruktif ya. Jadi dia sifatnya dari dalam bumi, gitu, bukan dari luar. Ya, dia bersifat membentuk daratan yang baru dan tidak mengurangi materi-materi daratannya. Seperti itu. Dan ada dua jenis, yaitu sudden maupun slow. Kalau sudden nama lainnya dia tropisme. Yang contohnya adalah vulkanisme atau aktivitas magma lava di kerak bumi, lalu earthquake gitu ya. Terus ada yang slow, ya. Itu namanya epirogenesa dan orogenesa. Ya. Jadi epirogenesa ini sifatnya vertikal dan dia lama atau dan luas, ya. Daerah yang dipengaruhinya dan diakibatkan oleh uplift ataupun isostasi. Nah, kalau uplift, jadi misalnya ada dorongan dari magma gitu yang kemudian mengangkat si keraknya. Lalu kalau isostasi atau isostatic uplift, kan ada yang tadi tectonic uplift, nah ini isostatic uplift, ya. Jadi ketika ada gletser, ya, sebelumnya ada crust, terus ditimpa oleh gletser yang berat, kan crustnya otomatis turun gitu, karena masanya berat si gletsernya. Nah, ketika gletser sudah tidak ada, si crustnya atau si keraknya itu kembali lagi naik, ya, mengalami peningkatan ketinggian, jadi uplift gitu. Nah, bedanya heterogenesis sama orogenesis cara gampangnya gimana? Kita lihat dari huruf kedua dari vertikal dan huruf pertama dari heterogenesis orogenesa. Nah, jadi dia bakal nyambung ya, vertikal dan epiro gitu. Horizontal dan oro. Jadi EE dan OO gitu. Gampangnya. Oke, contoh orogenesa ya. Dia sifatnya cepat dan sempit, atau sempit itu lebih daerah cakupannya yang dipengaruhi tenaga endogennya itu lebih sempit jika dibanding si heterogenesa. Nah, contohnya ada join, fold, dan fold gitu ya. Join itu kekar, fold itu patahan atau sesar, fold itu lipatan. Nah, di sini ada patahan ya. Di sini ada um, bagian-bagiannya. Yang bagian tinggi itu horse ya. Anggap aja kayak naik kuda, horse di atas, naik horse gitu. Naik di atas gitu. Graben atau slang. Nah, Graben di bawah, ya anggap aja kayak grave, terus grave itu di bawah, jadi diletakkan di bawah dari horse. Nah, terus ada konsep lagi hanging wall dan footwall. Footwall yang bentuknya seperti kaki, seperti ini ya. Dan hanging wall yang kayak ada yang menggantung gitu. Hang. Ya. Ini hanging wall, ini footwall. Ya. Oke, kalau normal fold, dia hanging wall dan footwall, hanging wall turun, footwall naik gitu. Jadi slope yang ditimbulkan nggak terlalu steep dibandingkan reverse fault. Lalu reverse fault hingga naik dan football turun. Lalu strike slip ya itu kayak tadi transform ya. Lalu ada trust fault. Lalu ada yang namanya fault. Kalau fault atau patahan itu bisanya terbentuk di kerak yang sifatnya kaku gitu. Kalau ini yang lebih lentur gitu. Jadi membentuk suatu lipatan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang atas itu anti clean, anti, dan yang di bawah syncline, syn. Tuh. Lalu si lipatan itu dibagi menjadi banyak. Tuh. Ada simetris ya, kanan dan kirinya sama, asimetris ya, salah satu sisinya lebih condong. Lalu isocline dia sama-sama simetris, tapi eh, kalau kita lihat di sini crashnya sangat-sangat tinggi gitu ya, axial plane-nya sangat-sangat tinggi. Lalu kalau overturn dia mirip isocline, tapi arahnya seperti asimetris. Lalu recumbent, ya, dia seperti membentuk huruf C, ya, ada C di sini, recumbent, dan chevron,
Ini yang paling beda dia bentuknya kaku-kaku gitu ya. Seperti itu. Lalu si syncline atau anticline ini bisa kemudian tererosi gitu ya. Seperti ini. Maupun juga si syncline tererosi. Karena ada perbedaan dari resistensi materialnya. Nah, ini ada yang namanya monocline. Ya, jadi dia tidak terlihat seperti syncline maupun anticline. Dia hanya seperti slope biasa gitu ya. Nah, di sini kenapa yang ada yang plunging gitu ya? Karena di sini tuh lebih resisten batuannya dibanding lapisan yang ini. Ya, yang coklat tua lebih resisten dibanding yang muda. Tuh. Terus si anticline bisa membentuk ya dome gitu ya. Yang kemudian dome di bawahnya itu tererosi. Lalu basin ya bisa membentuk seperti mangkok. Oke. Terus ada join ya, ada shear join, tension join dan extension join yang dipengaruhi oleh pelapukan. Oke.